Selamat malam sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Pada malam hari ini, kita akan kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang penulis dari 10 buku yang kebanyakan bertema tentang keluarga, yaitu tentang pernikahan, tentang orang tua, mindful parenting, dan masih banyak lagi. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Meli Kyong. Bu Meli Kyong kelahiran dari Singkawang dan pada hari ini beliau akan mengangkat sebuah topik yaitu kritik dengan solusi untuk Indonesia. Nah, apakah itu? Bagaimana penerapannya? Nanti kita akan bicara bersama dengan beliau. Kita sapa dulu. Selamat malam Bu Meli Kyong. Selamat malam, Oki. Apa Selamat kabarnya Bu malam, Meli? baik-baik buat semua Oke. yang tentunya pasti adalah pembelajar yang hebat-hebat yang ada di sini ya. Iya, kita sapa ya Bu Meli Ya, dan silakan. kita sapa untuk semua teman-teman di sini. Nah, Bu Meli mengangkat sebuah topik ya, kritik dengan solusi untuk Indonesia. Terus terang waktu pertama kali saya ketemu Bu Meli, waktu itu dengan Pak Frans ya. Hmm, Ingat Bu Meli waktu itu? ya, ya, Dan di Kelapa Gading ya. yang di Kelapa Gading. Waktu itu saya sangat terkesan yang ada pertama kali adalah tentang rumah karakter ya, kalau nggak salah namanya Iya, ya Bu ya. Benar iya ya? betul. Nah, Ya. itu aja yang saya terpikir. Jadi Bu Meli Kyong tuh saya pikir wah kita bisa pergi ke rumah Bu Meli dan kita bisa melihat bagaimana setiap di sisi sebelah mana nanti ada kata-kata yang membuat keluarga itu menjadi berbeda. Itu yang saya pertama kali mengenal Bu Meli. Tapi pada hari ini sepertinya kita akan bicara sesuatu yang lebih besar, ya. Kritik dengan solusi untuk Indonesia. Nah, ini sebetulnya mengenai apa Bu Meli garis besarnya? Ya, selamat malam. Terima kasih banyak ya, Oki sudah ngundang saya di sini, hadir di sini. Dari tagline-nya Indonesia Belajar, saya pikir iya kita sama-sama adalah murid, itu juga sama-sama adalah guru, kita saling belajar bersama. Jadi saya mau memperkenalkan diri, nama saya adalah Meli Kyong. Kyong itu adalah marga ibu saya, ya, karena mama sama papa saya itu tidak ada surat nikah, jadi saya ikut marganya ibu gitu. Jadi Oke. kalau bicara tentang kenapa saya bawa-bawa marga saya gitu, karena saya ingin menunjukkan bahwa saya adalah orang Indonesia dan keturunan Tionghoa gitu. Nah, dari kecil saya itu, saya lahir di kota Singkawang ya. Kalau misalnya mau bicara tentang diskriminasi gitu ya, saya merasa dari double minoritas ya, double minoritas, dari agama saya minoritas, dari suku saya minoritas. Nah, saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, dan suatu hari mudah-mudahan saya meninggal di Indonesia gitu. Nah, terus yang menjadi keprihatinan saya waktu saya kecil, saya melihat banyak sekali gitu ya kondisi di sekitar saya gitu ya. Jadi bagaimana kemiskinan yang sangat luar biasa gitu. Dan di daerah kami itu waktu waktu saya kecil itu kira-kira 87% itu adalah turunan Tionghoa gitu. Jadi Oh. dan saya boleh klaim, saya pengen klaim gitu ya bahwa di Indonesia ini tempat yang dengan pembauran yang terbaik di Indonesia itu ada di Singkawang gitu. Kenapa? Karena 87% orang turunan Tionghoa, dan kalau bicara tentang secara strata ekonomi itu antara kami magang tidak pernah bicara tentang pribumi dan non pribumi. Saya tidak pernah tahu apa itu pribumi dan non pribumi gitu ya. Dan ketika saya sekolah di Jakarta baru saya paham itu kenapa gitu. Nah, waktu kecil itu saya merasa begitu kedamaian itu ya luar biasa sekali. Saya tahunya saya punya tiga, tiga hari besar, saya ada ikut Lebaran, saya ada ikut Natal, dan saya juga ikut Imlek gitu. Nah, itu yang waktu Baik. masa kecil itu yang membuat saya tuh damai banget, dan seharusnya Indonesia itu seperti itu gitu. Boleh tahu Bu Nah, Meli, waktu di Singkawang bahasanya apa untuk bahasa komunikasinya? bahasanya pakai bahasa Kek.
Kita pakai bahasa Hmm. Kek. Sampai di sekolah itu kita semua pakai bahasa Kek. Kecuali kalau di dalam kelas ya, ke dalam kelas Ya, gurunya ngajarin tuh pakai bahasa Mandarin. Pakai pakai bahasa Indonesia. pakai bahasa Indonesia ya. Dan ya ketika kok waktu itu Pak Harto mengeluarkan satu statement gitu, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ya. Pergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, pada saat itu kami di sekolah lebih baik nggak ngomong karena kami nggak biasa ngomong bahasa Indonesia kecuali ngomong sama guru gitu ya. Nah, Oke. kebayang nggak sampai kayak gitu? Sampai wartawan Kompas nih datang ke Singkawang, itu mereka bilang apa? Aduh, saya sampai di Singkawang tuh sepertinya saya ada di Hong Kong. Gitu. Kenapa? Karena semuanya itu mau ngelihat tukang becak itu orang Chinese ada gitu ya. Kuli Hmm. bangunannya tuh orang Chinese-nya ada. Petani yang miskinnya itu kayak apa itu semuanya ada gitu. Jadi di situ kami itu secara strata ekonomi itu sama gitu. Gitu. Oh, Nah, oke, dari baik. situ saya melihat bahwa di situ ya waktu saya kecil saya melihat gitu loh. Kenapa sih? Apa yang menyebabkan kita jadi miskin? Jadi menurut saya itu adalah karena pendidikan gitu. Nah, dan saya pelajari keadaan di sekitar, terus kenapa sih kalau anak kecil itu kalau di tanda kutip kalau dianggap salah gitu selalu harus dengan pukulan gitu. Jadi yang namanya disabet itu udah biasa. Saya rasa mungkin bukan tempat aku aja lah, semua sama ya gitu. Terus kalau lihat ke sekeliling, kenapa bapak sama ibu itu kok nggak akur suka, maksudnya kekerasan terhadap perempuan itu begitu tinggi gitu ya. Dan ini Nah juga Bu ya Meli bukan di keluarga Bu Meli, tetapi juga di sekitarnya gitu, hampir sama. sekitar, iya. Saya sebenarnya tidak terlalu ini ya, karena saya dari kecil kan udah nggak punya bapak ya, papa saya meninggal, dan saya nggak pernah ngelihat kekerasan kekerasan antara orang tua itu seperti apa, saya nggak pernah lihat, tapi saya lihat di sekeliling aja gitu. Oke. Eh, yang saya ngerasain itu waktu misalnya kalau saya seneng main gitu, saya seneng main, gue pulangnya nah mama saya pukul saya pakai rotan gitu ya. Dan buat saya ketika saya bermain tuh saya belajar banyak hal, saya belajar tentang kreativitas, saya belajar tentang how to solve the problem gitu ya. Why kenapa saya harus dipukul gitu, kenapa harus harus dengan cara seperti itu gitu. Nah akhirnya saya terus cari tahu why gitu, dan waktu itu saya nempatkan pada diri saya sendiri bahwa suatu hari ketika nanti saya menjadi seorang ibu, saya gak akan melakukan itu terhadap anak saya. Jadi saya nggak pernah mau pakai kedua tangan saya untuk memukul anak saya, tapi saya pakai kedua tangan saya untuk memeluk anak saya. Jadi saya yang harus memutuskan mata rantai itu gitu. Nah, dari situ saya ketika saya keluar ke Jakarta gitu ya, saya sekolah SMA di sini gitu. Saya nggak punya kesempatan untuk kuliah dan saya nggak punya kesempatan, saya nggak punya uang untuk kuliah dan saya tidak kuliah sampai hari ini gitu. Hmm. Nah, tapi apakah Ya. saya nggak bisa melakukan apapun gitu? Tidak. Jadi saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika saya bekerja, saya ketemu dengan begitu banyak anak-anak muda yang ketika saya interview itu betul-betul tanda kutip itu menjadi pertanyaan besar besar buat saya gitu. Terus saya pernah interview ya seorang anak anak mahasiswa yang dia lulusan dari sebuah universitas yang sangat terkenal sekali. Saya ingat banget waktu itu tahun 2008 ya. 2008 saya interview dan anak itu minta gajinya itu 4 juta ya. Terus dia tanya dia jabatannya apa, fasilitasnya apa. Dalam hati saya mau ketawa sebenarnya gitu ya. Belum punya pengalaman, belum apa, nanyanya banyak dan menurut saya itu wajar karena idealismenya dia berasal dari universitas yang besar gitu. Terus akhirnya ketika saya ngomong, Dek, di kantornya ibu ataupun kantor manapun ya dalam kondisi yang fresh graduate ini gitu ya itu sama, jadi gajinya itu sama karena kami punya HRD forum, jadi fresh graduate itu adalah 1,75. Terus anak itu dia ketawain saya, ah ibu saya nggak usah ngapa-ngapain, mama saya kasih saya 2,5 juta. Nah, Hmm. waktu anak itu ngomong Ya. seperti itu, oke, saya duduk di dalam ruangan kantor saya 3 jam saya nggak bisa kerja. Apa yang harus saya lakukan? I have to do something gitu, saya ngerasa gitu. 3 jam saya nggak bisa kerja, saya terus menganalisa.
kenapa ya Indonesia dibilang angka pengangguran semakin tinggi? Sementara teman-teman kami yang di pengusaha bilang cari pekerja itu susah sekali. Susah Yang sekali, ini butuh benar. pekerjaan, yang ini butuh tenaga kerja di dalam kota yang sama nggak bisa ketemu gitu. Nah dari situ saya terus 3 bulan itu saya ngerasa bahwa ini ada sesuatu something wrong with Indonesia gitu ya. Nah saya nih orang yang sangat dibutuhkan di perusahaan itu ya. Terus 3 bulan kemudian akhirnya saya memutuskan, saya bilang sama bos saya harus keluar kerja. Terus bos saya, kenapa? Saya bilang, saya nggak tahu, saya harus lakukan sesuatu. Terus dia Tahun tahu, berapa itu Bu akhirnya Meli? saya tahun 2007 mulai saya nulis buku sebenarnya. Saya nulis bukunya 2007. kenapa? 2007 mulai saya start mau nulis buku, kenapa? Karena ketika saya memilih menjadi seorang ibu bekerja gitu ya, saya tahu persis bahwa tugas dan tanggung jawab seorang ibu dalam mendidik itu paling utama ya. Nah, saya belajar dari pengalaman mama saya. Ketika papa saya bekerja, mama saya di rumah aja, mama saya tidak punya skill, dia nggak bisa cari uang. Jadi begitu papa saya nggak ada, habis kolaps. Jadi mama saya nggak sanggup hidupin kami semua. Jadi satu-satu Oh, anaknya diambil sama orang gitu ya, dan cuman tertinggal kami bertiga, dan di situ saya si bungsu ini, dan saya bersyukur saya mengikuti banyak sekali kesulitan hidup dari seorang ibu. Nah dari situ saya belajar bahwa aku harus melakukan sesuatu gitu. Jadi tahun 2008 itu terus saya bulan Maret, Januari saya interview itu anak, bulan Maret saya ngajuin pengunduran diri, dan bos saya marah sekali karena saya adalah orang yang dipersiapkan bahkan untuk membantu dia gitu. Tapi saya bilang saya nggak bisa. Terus sampai bos saya yang di Jepang itu datang, dia bilang kalau kamu memang pikirnya mau gila untuk do something gitu, ya udahlah, nulis buku tuh kamu nggak bisa kaya, kata bos saya. Saya bilang saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak pernah mikir saya mau jadi kaya atau tidak gitu, tapi saya merasa saya punya sesuatu yang saya harus kerjakan gitu. Nah jadi akhirnya saya paksa 1 tahun kemudian, tepatnya bulan Maret 2009 saya keluar dari pekerjaan saya. Dan really, jadi real saya kerjain kayak begini. Saya terus datangin ke orang tua, saya minta orang tua, ayo kembali ke rumah, kembali ke rumah. Karena itu penting sekali, anak-anak tuh membutuhkan orang tua. Nah, ibu yang bekerja bukan berarti dia tidak bisa mendidik anak gitu. Nah, ya. that's why kenapa saya tulis satu buku, siapa bilang ibu bekerja tidak bisa mendidik anak dengan baik. Nah, itu yang hasil dari saya analisa di masyarakat, saya analisa di pasar. Karakter itu begitu penting, mentalitas itu begitu penting, dan ini yang hilang di dalam dunia anak-anak sekarang. Banyak orang tua yang memberikan segala kemudahan kepada anak-anak, ya, jadi anak-anak tuh tidak mengerti bahwa how to survive gitu, itu penting gitu. Nah ini yang terus saya tekankan, itu saya tekan. Nah kenapa sampai saya memberanikan diri membuat buku tentang tur karakter yang ada di rumah saya, yang Pak Franz datang ke rumah saya, dia sampai ngomong, Bu Ya. Meli saya mau nangis, tunggu. Saya membayangkan betapa bahagianya anaknya Ibu Meli. Ya, nah saya kasih tahu sama anak saya mengajari dia bagaimana dia menjadi anak yang tahu berterima kasih sama orang. Bukan saya suruh dia, terima kasih ya sama orang ya, terima kasih kalau semua orang kasih bilang terima kasih. No, aku tidak lakukan itu. Tapi dari tong sampah di rumah saya tulisin ya, di situ tong sampahnya. Kalau mau buang sampah di situ ya, sampahnya dikecil-kecilin dulu gitu ya. Sampahnya bilang terima kasih sudah mengecilkan ukuran kami sebelum dibuang. Jadi tiap hari kalau anak buang sampah, dia tahu sampah itu mengucapkan terima kasih sama dia. Gitu. Nah ini Ya. yang saya tuh terus terang aja memang agak unik ya, agak unik, dan karena keunikan itu ya, bahwa saya tidak suka kalau saya dibilang seorang pakar, itu saya nggak suka gitu. Tapi kalau dibilang saya adalah praktisi yang menceritakan tentang praktek baik saya gitu. Makanya Bu Nah, Meli disebut praktisi untuk mindful parenting juga gitu ya. ya betul. Masuk ke sana ya. Ya. Nah, Nah, Bu ini Meli, enggak kalau gini.
Boleh nggak kalau kita diceritakan sedikit supaya bisa lebih runtut ya, ketika Ya, mulai dari, depan rumah gitu ya Bu Meli. Hal kecil mulai dari depan rumah, terus masuk ke dalam. Boleh diceritakan dari situ Bu Meli? Apa yang ada oh di rumah tentang rumah karakter itu? karakter itu ya. Yes, heeh. Jadi mungkin ini ada hubungan dengan ini sih. Yang tadi ya saya nyambung sedikit aja gitu tentang karakter gitu ya. Saya nggak kuliah, tetapi saya bisa menjadi orang nomor 3 di sebuah perusahaan. Ini kan sebuah prestasi sebenarnya. Iya, luar biasa. Why? Why? Karena aku punya karakter, karena aku punya punya niat untuk belajar, karena aku tuh mau belajar gitu. Nah, saya tuh selama 21 tahun kerja sama orang, belum pernah saya tuh tidak masuk kantor karena anak saya sakit. Itu tidak tuh. Jadi saya susun strateginya. Saya bikin anak-anak saya itu tidak merasa kalau saya nggak punya mama gitu. Jadi tidak, saya membuat strategi bagaimana saya membangun mitra kerja dan saya punya pengasuh kerja sama saya 18 tahun, Oki. Oke. Dari anak saya Ya, 8 bulan. Nah, jadi itu yang saya bikin ya, makanya kenapa saya ada sistem-sistemnya how to make agreement sama anak saya. Saya mmm, pengen anak saya nggak boleh seperti saya. Saya termasuk orang yang very difficult to say no sama orang. Saya sangat susah sekali kalau ngomong no sama orang. Dan itu nggak nyaman buat saya gitu. Kadang-kadang selalu saya kayak ngerasa berkorban perasaan terhadap orang lain. Hanya karena saya nggak mau orang itu tersakiti. Dan saya bilang ke anak saya nggak boleh itu. Jadi ketika di dalam rumah ya, saya mau bilang anak saya, kamu boleh mengatakan tidak gitu. Boleh ngomong tidak gitu. Nah, jadi ini bagaimana berkaitan saya dengan salah satu buku ya, di salah satu buku ya yang Bu Meli bilang ya, ada 4 chips ya? Mana ya, yang baik, mana yang tidak baik, mana yang ya boleh dan mana betul. yang tidak boleh gitu ya. Dan Ya, itu harus uh-uh. diungkapkan oleh seorang anak juga ya, dan Ya, kita juga. betul. Betul. Nah, Oke. jadi saya mau anak-anak itu oke, kita di rumah nih ada aturan karena apa? Saya bikinin stimulasi sebenarnya, simulasi ketika nanti dia turun di lapangan tuh dia mesti ngapain. Dia butuh tanggung jawab, dia perlu menjadi orang yang punya komitmen, dia mesti punya tanggung jawab gitu ya. Nah, Ya. oke. Nah, kita ambil yang di rumah misalnya anak-anak boleh main game nggak? Boleh, boleh main game. Kapan main game? Saya tawarin anak saya, kapan main game? Hari Minggu ya, gitu. Jangan dong ma, kan Sabtu aku libur. Dia bilang gitu kan. Oke, nah kalau gitu main game boleh hari Sabtu sama hari Minggu. Oke. Terus begitu saya mau tos sama dia, anak saya ngomong gini, Mama, kayaknya Jumat sore aku juga udah nggak ngapa-ngapain deh, gitu. Oh, oke. Ya udah saya sengaja mancing bahwa dia boleh mengajukan apa yang dia 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 ingin deal sama Inginkan. kita gitu. Ya. Ya, jadi akhirnya oke, boleh main game Jumat sore, Sabtu sama Minggu gitu. Nah, dapat poin-poin itu saya catat, saya tulisin di itu jadi agreement. Oke, yang membuat agreement ini adalah mama gitu. Saya tanda tangan. Karena saya kerja diperbantukan oleh mbaknya tanda tangan. Dan yang penting anak saya yang tanda tangan, disetujui oleh dia, dia tanda tangan. Gitu. Hmm. Nah, kebayang nggak sih anak 5, 6 tahun itu dia udah harus tanda tangan tentang sebuah Sudah mulai agreement. tanda tangan ya, hal seperti itu ya Ya, Bu Meli ya. ya suami saya bilang, wah mana bisa anak kecil gitu, dia nggak ngerti. Gak apa-apa, minimum dia tahu bahwa dia punya hak untuk bersuara di dalam rumah dan kami memberikan ruang buat dia boleh didengarkan, dia boleh berbicara. Nah, agreement itu tanda tangan saya tempelin di kulkas gitu. Nah, ketika bilang mama aku pengen main game, coba lihat tuh yang di kulkas kan kamu udah tanda tangan. Oh, oke non gitu. Jadi, nah di situ dia belajar untuk tenang, dia konsisten terhadap komitmennya dia gitu. Nah, ini hal-hal gini yang kalau ke rumah saya kelihatan gitu. Oh, ini buat agreement, ada kotak yang dimana tempat eksekusi buat dia ketika agreement yang dia tanda tangan, misalnya dia boleh main di luar itu
1,5 jam gitu ya. Kalau dia terlambat, konsekuensinya apa? Saya tidak suka bicara tentang hukuman, tetapi konsekuensinya apa? Dia mau nulis 50 baris atau dia mau berdiri di kotak itu gitu. Nah itu semua saya bikin simulasi sebenarnya, Ida, bagaimana anak-anak itu punya disiplin, anak-anak itu punya tanggung jawab, dia konsisten gitu. Terus dia peduli dengan orang lain, dia peduli terhadap sesamanya. Jadi itu semua yang saya bikin tuh yang saya sebut dengan tur karakter. Jadi rumah saya bangun itu namanya rumah karakter. Gitu. Oke. Seperti itu ya. Dan Nah, itu Bu Meli, seperti rumah karakter itu apakah bisa dikunjungi ataukah Bu Meli punya suatu YouTube-nya ada yang rumah karakter itu kalau teman-teman di sini mau melihat. kalau teman-teman mau lihat bisa lihat di YouTube saya itu kan saya sering banget nih, maksudnya udah dikunjungi oleh banyak orang ya. Waktu tuh gini, ini kan kembali lagi kita bicara tentang kritik nih ya, kritik ya. Kenapa saya bilang kritik dengan solusi? Nah, ketika kita melihat hampir semua orang tua tuh mengatakan ya, semua orang tuh mengatakan bahwa anak muda sekarang kenapa ya gak punya daya juang? Kenapa ya anak muda sekarang tuh gak sopan gitu? Nah, kebayang nggak kalau seluruh Indonesia cuma tanya kenapa gitu, sampai kapanpun tidak akan terjadi perubahan, ya kan? Nah, Ya, saya tidak mau tanya kenapa, tapi saya tanya bagaimana. Nah, ketika saya tanya bagaimana, berarti saya akan cari cara untuk mencari solusinya. Iya, solusi. Ya, iya, iya. nah ketika orang bilang anak sekarang nggak sopan, apa yang saya lakukan, Dak? Saya bawa kaca pembesar, saya kasih sama anak saya bilang sama dia, Julian, kamu tolong amatin itu semut. Apa yang kamu lihat semut itu? Semut itu sepertinya berciuman, Mama, dia bilang gitu. Bukan. Tapi dia dengan suaranya yang sangat kecil sekali, dia saling bertegur sapa. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Semut itu apa, Nak? Semut itu binatang, Mama. Nah, hebat ya. Binatang bisa mikir nggak? Enggak. Coba bayangkan. Semut, binatang yang nggak bisa berpikir, tapi dia mengerti tentang sopan santun. Seharusnya anaknya mama yang bisa memikir, yang bisa berpikir itu lebih sopan. Akhirnya apa, Dak? Masih kecil sampai semua satpam di kompleks saya itu kenal sama anak saya. Siapapun kalau ketemu pasti anak saya panggil, halo saya Julian. Sampai hari ini nih, kalau suatu hari nanti kalau ketemu sama anak saya tidak perlu suruh dia, sini panggil om, sapa tante gitu, gak usah. Kalau duduk dia akan langsung datang, dia akan salamin, saya Julian, saya Matthew. Gitu. Jadi maksud saya ini adalah saya tidak mau kritik bahwa kenapa ya, enggak. Jadi saya tahu how to-nya, how. Nah ini yang sekarang saya terus bikinkan gitu ya. Nah, kenapa sampai saya tuh terus berjuang, menurut saya almarhum Bapak Daud Yusuf ya, dia mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, waktu Iya. ketemu sama saya ketemu beliau tuh pada saat umur 84 beliau. Ada sebuah simposium dengan seluruh rektor seluruh Indonesia. Dan waktu itu saya diundang sama anaknya Pak Rizal Ramli, ya anaknya tuh teman saya. Bu Meli datang deh ke situ. Saya bilang saya nggak mau, orang tuh rektor semua gitu ya. Rektor minimum dosen lah gitu. Nah saya satu-satunya ibu rumah tangga yang ada di situ. Terus mereka cerita tentang begitu bagusnya bicara tentang akademik dan akademik. Terus akhirnya saya nggak tahan, saya angkat tangan. Itu bayangin tuh berapa ratus rektor tuh semua pada liatin saya. Saya bilang mohon maaf, dari apa yang dipaparkan itu memang bagus sekali. Tapi jujur aja saya tidak melihat bahwa itu adalah sesuatu yang bisa diimplementasikan ketika anak-anak turun ke lapangan. Jadi Pak Daud bilang, saya tidak setuju kalau kamu bilang kamu hanya seorang ibu rumah tangga. Dari situlah perkenalan saya sama Pak Daud Yusuf, dan Pak Daud Yusuf sangat merestui perjuangan saya. Dia bilang kalau bicara tentang pendidikan, ya pendidikan nggak akan bisa berhasil kalau hanya school education, tapi perlu school education dan home education. Ini yang dua-duanya perlu. Gitu. Jadi kalau kita bicara pendidikan tuh trisentra. Jadi pendidikan di rumah, di sekolah, dan satu lagi di lingkungan.
Nah, kalau ini semuanya bertiga-tiga ini kolaborasi dengan bagus, saya yakin sekali pendidikan kita akan berhasil dan negara kita akan lebih maju kalau masyarakatnya itu berpendidikan. Nah, Bu Meli, berarti kaitan dengan topik hari ini yaitu kritik dengan solusi untuk Indonesia, ini berkaitan sekali dengan karakter yang Bu Meli katakan Ya, tadi ya, ya. bahwa karakter itu harus selain dari sekolah, dari rumah, juga dari lingkungan. Nah, selama Ya, pengamatan Bu Meli, peranan ketiga hal ini apakah sama ataukah ada sesuatu yang lebih besar antara selama sekolah, ini rumah, dan lingkungan? gini, selama ini menurut saya pincang justru ya. Jadi gini, Mhm. pendidikannya kita itu selalu mengedepankan yang namanya pendidikan kognitif, ya. Kognitif aja nilai-nilai dan nilai terus yang dikejar. Harus Oke. juara gitu ya Bu Meli? Ya, kan kita udah larinya ke sana. Jadi bicara tentang kompetisi, kompetisi, kompetisi. Jadi nggak pernah mengajarkan tentang suatu kolaborasi, ya kan? Nah, sekarang gini, di rumah orang tua menyerahkannya semua ke sekolah. Tanggung jawab pendidikan itu ada di sekolah. Orang tua menyerahkan. Kenapa? Orang tua merasa saya sudah bayar. Dia serahkan semua ke sekolah. Orang tua menyerahkan. Sementara di sekolah, sekolah itu dengan sistem pendidikan kita di sini yang sangat ruwet, terlalu banyak paperworknya dan lain-lain, mengakibatkan si guru-guru pendidik ini nggak punya waktu untuk mendidik anak kita lagi gitu loh. Karena dia dikejar dengan Iya, paperwork itu hanya yang fokus pada harus ya harus fokus pelajarannya, dengan nilai-nilai itu nilai. tadi kan Ya. gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya anak-anak ini yang kasihan. Di rumah dia tidak terdidik dengan baik, di sekolah juga dia nggak bisa nggak dapat pendidikan. Akhirnya siapa? Siapa yang mau nyalain siapa? Akhirnya apa? Lahirlah anak-anak yang bingung itu gitu. Makanya kenapa saya terus kejar yang namanya pendidikan keluarga itu penting. Nah, sampai tahun 2015 waktu Pak Anies jadi menteri, itu kita punya tuh nama Direktorat Pendidikan Keluarga. Dan sekarang sama Mas Nadiem dihapuskan gitu. Justru ini yang menurut saya itu Oh. suatu kesalahan yang sangat besar sekali gitu. Nah, makanya saya terus mendengungkan, terserah orang mau mau nggak senang atau nggak senang apa nggak senang. Dan sekarang saya masuk sampai sampai saya bisa ya menjadi salah satu tim ahli ya di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan buku saya itu diterbitkan oleh negara gitu, yang tadi Yang saya buku suruh yang bagikan itu judulnya apa tadi, Bu Meli? yang tadi yang mindful parenting yang saya Mindful kasih ke, Parenting. ya itu diterbitkan oleh negara, jadi siapapun boleh membaca, tolong disebarkan seluas-luasnya, karena saya sengaja bikin buku itu menjadi buku yang sangat mudah untuk dibaca, dicernanya juga mudah. Saya kawinkan dengan gaya millennials ya gitu. Nah, harapan saya apa? Harapan saya semua orang yang membaca itu menjadi senang, mendapatkan ilmu, dan katanya literasi Indonesia itu kan sangat rendah kan gitu. Nah, Mhm. saya mau mencoba menerbitkan buku-buku saya dengan gaya-gaya yang lebih milenial, lebih mudah ditangkap kayak gitu. Nah, sehingga literasi kita mudah-mudahan bisa lebih maju. Dan saya lihat bukunya juga menarik ya Bu Meli, sangat enteng, Ya, kemudian bagus ya, huruf-hurufnya juga menarik. Nanti saya akan bagikan di WA Group untuk ibu ya ini, bagikan, Bu tolong Meli. Ya. bagikan siapapun yang baca ini, tolong dibagikan seluas-luasnya. Karena ini diterbitkan oleh negara. Ya. Nah, Bu Meli, terakhir nanti sebelum habis ini kita mungkin bisa membuka ya tanya jawab ya. Saya Ya, sangat ingin mengangkat tentang Gen X dan milenial yang Bu Meli ada tulis di Mindful Parenting ini. Ini sangat menarik Bu ya. Meli, seperti misalnya Gen X itu ciri-cirinya apa? Gaptek, suka banding-bandingkan dan sebagainya. Boleh Bu Meli cerita tentang ini Bu Meli? Ya, nah kita ini mesti sadari ya bahwa kita ini semua kan generasi itu kan berbeda. Saya sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Renal Ghazali ya, bahwa setiap zaman itu ada orangnya dan setiap orang tuh ada zamannya gitu. Nah, kalau zamannya kita generasi X itu, ya memang generasi X itu kan memang generasi yang memang gaptek, karena zamannya kita dulu kan nggak punya handphone gitu loh.
Nah, sementara Ini sekarang kita tegaskan dulu nih. X itu adalah 1960 tahun ya, 1960 ya dan 1960 sebelumnya ya. ya, Dan sesudahnya ya. ya. Hmm. Oke. Ya, Ya. gitu. Nah, kan ada baby boomers, ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z gitu. Z sekarang kan sudah ke alpha gitu ya. Bahwa memang memang kriteria setiap generasi itu kan berbeda-beda gitu loh. Nah, kita memang ngakuin bahwa generasi X itu ada generasi yang apa yang gaptek ya. Saya termasuk dalam generasi yang gaptek itu gitu. Nah, kan umumnya kenapa sekarang generasi sekarang kok nggak nyaman dengan anak-anak milenials? Karena konsepnya mau menarik mereka kembali ke zaman kita. Kita selalu ngomong gini, dulu ya gitu, kan selalu ngomong gitu. Dulu ya kalau mami ngomong sama nenek kamu kalau iya tuh iya gitu, nggak bisa ditanya bilang enggak gitu kan. Tapi kalau anak sekarang kalau kita ngomong, dia bilang kenapa, kenapa, kenapa gitu kan gitu. Ya. Memang udah zamannya memang berubah gitu loh. Gitu ya Nggak kan? bisa Nah, disamakan lagi ya. iya gitu loh. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita yang belajar untuk masuk ke dalam dunianya mereka gitu. Masuk ke dalam dunianya mereka. Kalau kita nggak ngerti ya kita tanya sama mereka. Oke, mama ini nggak ngerti gini, tolong dong ajarin mama gitu loh. Nah, baru bisa terjadi gitu bahwa kita punya suatu relation ya. Relation jadi bagaimana kita bisa membangun relation yang baik dengan anak-anak gitu loh. Nah, sekarang kita kalau tahu nih, kalau kita tahu tentang generasi millennials itu ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya mereka itu luar biasa sekali. Kalau kita tahu, maka kita akan melihat banyak sekali sisi positifnya mereka. Nah, sekarang kenapa sekarang ya? Mohon maaf kan kalau anak-anak muda itu banyak yang marah ya, maksudnya ya kayak di gereja di wihara, kenapa ya kok tambah sedikit anak mudanya? Kenapa ya kok yang di gereja juga tambah sedikit? Kenapa ya di pengajian juga tambah sedikit gitu? Karena salah satu ciri-cirinya anak millennials itu adalah walk the talk gitu. Jadi kita ini, jadi apa yang kamu ngomongin kamu lakukan nggak gitu loh gitu. Jadi mereka bilang saya bukan menghargai orang tua, tapi saya menghargai orang yang pantas untuk dihargai. Gitu. Jadi, nah itu kembali lagi kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan nih next ini nih sekarang nih. Gitu loh. Kalau kita sibuk mau mengubah mereka, itu sampai kapanpun nggak akan bisa terjadi. Tapi kita Dan sekarang sampai apa yang harus kapanpun kita jadinya lakukan? konflik ya Bu Meli. Konflik, ya. Saya sekarang ya, saya baru bikin satu program ngobrol dua generasi. Generasi X, generasi Y, Why? ngobrol nih, kita ngobrol. Satu topik kita ngobrol. Wah, anak muda bilang gini, wah orang tua tuh kayak gini, gini, gini. Nah, orang tua bilang nih anak muda kayak gini. Oke, apa yang titik temunya nih? Gitu. Jadi kami diskusikan di situ. Nah, akhirnya apa? Oh, saya terus berpikir, oh iya ya, ternyata kalau ke anak-anak itu ternyata nggak semua yang saya pikirkan tuh anak-anak tuh lakukan itu loh. Gitu. Jadi akhirnya bang kita punya solusi. Makanya sekarang saya tuh selalu bilang, jangan pernah kritik kalau kita nggak kritik tuh harus dengan solusi. Nah, Indonesia tuh kayak gitu, kritik aja terus, banyak orang pintar kritik terus. Tapi apa yang dia lakukan gitu loh. Kalau kamu kritik kasih solusi gitu. Nah, kalau saya terus terang aja, walaupun saya ibu-ibu ya, mak-mak ya gitu ya, saya terus terang saya lakukan sesuatu. Kenapa? Negara, sel terkecil dalam sebuah negara itu adalah keluarga. Kalau keluarga ini baik, maka dia akan membangun masyarakat yang baik. Kalau masyarakat ini baik, maka kita akan membangun negara yang baik. Gitu. Iya. Nah, Jepang, Hiroshima, Nagasaki ketika meledak, ya, yang membangun kembali Jepang itu bukan bala tentaranya, tapi yang membangunkan kembali Jepang itu adalah Kyoiku mamanya, education mother-nya gitu. Nah, ini yang saya pikir Indonesia ini bisa lakukan itu kalau kita semua bersatu gitu. Saya senang sekali dengan adanya Indonesia mau belajar, Indonesia mengajar, semua. Yuk kita satukan hati, do something gitu loh. Ya, jadi jangan cuman kritik, tapi lakukan sesuatu yang bisa bermanfaat mulai dari hal-hal kecil tadi ya, Bu Meli ya. Ya,
Ya, Ya. saya nggak mau nyalahin ya, Oki ya. Walaupun sekarang ada beberapa universitas. Dulu saya mimpi saya mau kuliah nih di UI gitu ya. Saya mau kuliah di UI nih dulu, karena saya cuma tahu UI dulu ya. Karena saya nggak bisa masuk UI, saya nggak punya duit buat kuliah gitu ya. Tapi sampai sekarang saya bisa loh menjadi dosen tamu di universitas-universitas gitu. Bahkan banyak yang nawarin saya, Bu Meli, dah kuliah di sini deh 1 tahun aja saya kasih udah selesai. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau membuat pola berpikir saya juga terkontaminasi. Karena apa? Saya nggak mau yang ribet. Karena saya lebih baik action jalan gitu. Yang benar-benar waktu saya masih cukup untuk lakukan sesuatu Untuk gitu lakukan ya, itu ya. gitu. Oke, terima kasih Bu Meli pemaparannya. Mungkin kita bisa buka tanya jawab ya dari teman-teman di sini. Teman-teman bisa buka kameranya juga ya. Kita bisa berdialog langsung dengan Bu Meli atau chat kalau yang memang tidak bisa langsung menyatakannya. Nah, ini di sini sudah langsung angkat tangan nih Pak Ivan. Silahkan Pak Ivan dibuka mic-nya dan bertanya. Terima kasih Bu Oki. Salam kenal Ibu Kiong. Ya, Pak Ya. Ivan. Kebetulan kita tetanggaan kampung. Oh ya? Ya. Oke, Ya. terima kasih. Pak Ivan di mana? Kebetulan jauh. Pontianak. Oh, di Pontianak. Oke. Sama. Halo? Apa yang Bu Kiong Kak? Oke. Kayaknya Masih ada. ini ya, Suaranya apa- sepertinya Jadi putus-putus, kata Kiong, Pak. Putus-putus, Ivan. Pak Ivan. Ya. Halo? Oh, sorry. Silakan. Mungkin Pak Ivan videonya bisa dimatikan dulu sebentar. Udah mati itu. Oke, matikan. Masih hang Lebih ini. jelas. Ya, supaya bisa lebih jelas. Jelas. Halo. Masih terdengar sih, Pak. Cuman putus-putus, Pak. Nah, nggak apa-apa ya. Mungkin out dulu. Nanti akan kembali lagi dengan suara yang lebih bagus. Nah, teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Sembari saya melihat ya. Oh, saya akan melihat chat nih Bu Meli. Iya. Dari seorang bapak ya. Bu Meli, kita juga ingin tidak memaksa anak untuk belajar atau mengerjakan PR saat dia tidak mau belajar. Tapi apa jadinya kalau kita biarkan dia untuk tidak belajar? Sedangkan di sekolah sistemnya masih banyak PR, mesti rajin belajar untuk mendapatkan nilai bagus. Jadi kita sebagai orang tua bagaimana harusnya? Silakan Bu Meli. Ya, memang kan tadi saya bilang kalau kita sistem pendidikan kita ini memang selalu apa ya? Saya lihat memang selalu ingin lakukan perubahan-perubahan ya. Sebenarnya dengan adanya kurikulum 2013 ya, bagaimana pemerintah juga mencoba mengadopsi yang dari Finlandia kayak gitu. Terus supaya apa? Supaya ada tidak belajar itu tidak terlalu satu arah dan terlalu kognitif yang dipentingkan gitu ya. Nah, sekarang ini ya Pak, ini sudah terjadi satu perubahan ya. Dengan adanya pandemi ini, saya melihat Mas Menteri ini cukup cekatan gitu ya, bahwa sekarang setiap sekolah itu sudah bisa membuat kurikulum yang di kurikulum Merdeka Belajar gitu ya, yang tidak lagi yang terlalu concern di sisi akademiknya si anak gitu. Jadi justru sekarang yang dinilai itu adalah sekolahnya malahan, jadi bukan si anak itu aja. Nah, yang penting di dalam membuat kurikulum itu ada 3 kriteria yang sangat penting banget yang tetap harus ada, itu bagaimana literasinya, numerasinya, sama karakternya itu gitu. Nah, mestinya anak-anak itu sudah lebih banyak ke project ya, kalau lebih banyak sekarang bekerjanya tentang project gitu, harusnya tuh sudah lakukan itu di sekolahan gitu. Nah, jadi memang gini, kalau anak-anak itu ya pasti kalau disuruh belajar sama bermain kan pasti dia pilihnya bermain, ya. Iya. Nah, cuman kita mesti lebih apa ya, lebih kreatif aja gitu.
kalau kita tahu bahwa dia senangnya bermain, ya mungkin kita tetap ngedeal sama dia bahwa dia boleh bermain gitu ya, boleh bermain. Nah, setelah dia belajar kayak gitu. Jadi mesti dibikinnya seimbang gitu. Jadi nah, yang seperti saya ngomong itu Ki, gitu bahwa chipsnya ya mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang tidak baik kalau kita terapkan sehingga anak-anak itu punya filter gitu. Kapan dia main dia tahu, kapan dia belajar dia tahu, ya ajak anak untuk diskusikan aja sebenarnya. Jadi jangan selalu kita yang memberikan aturan, tetapi kita bisa duduk bersama untuk membuat agreement itu bersama supaya tujuannya itu tercapai. Dan komunikatif itu Bu Meli. Mungkin Ya, begini Bu Meli, kalau dari kecil ya seperti anak Bu Meli dari kecil umur 5 gitu ya, akan lebih mudah. Tetapi bagaimana dengan kita-kita yang misalnya sudah punya anak yang sudah belasan tahun gitu. Apakah itu masih bisa tetap dibuatkan seperti cara Bu Meli ini? Pengalaman Bu Meli bagaimana? mestinya bisa. Kalau menurut saya sih kalau nama dunia parenting itu ada belajar yang ya never ending ya. Jadi nggak pernah akan berhenti. Kita akan belajar terus. Saya tiap hari kalau ngobrol sama anak saya aja tuh masih aja ada, oh ternyata ada bagian di sini nih yang saya harus perbaiki gitu ya. Oh di sini nih yang perlu kita perbaiki gitu lah. Jadi menurut saya tuh lebih baik terlambat daripada tidak sama Daripada sekali tidak sama gitu. sekali. Jadi tetap harus dicoba ya, walaupun mungkin Ya, effortnya akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang anak yang kita sudah didik betul. sejak Kita kecil ya. nggak usah ngomong anak-anak ya, Oki ya. Saya tuh membangun komunitas menata keluarga ini itu ya sampai yang kakek-kakek, nenek-nenek aja masih mau kok Masih ikut berubah ya. dan belajar Ya. untuk berubah gitu. Nah, nanti di akhir sesi Bapak Ibu kita akan tanya sedikit mengenai MK ya. Tapi sebentar saya akan bacakan dulu dari Pak Ivan dengan chat saja. Saya bersyukur lahir dari keluarga edukatif, hanya anak sekarang berbeda. Saya selama ini menerapkan jawaban atas pertanyaan anak menjadi pertanyaan balik. Saya tidak kasih jawaban, tapi mereka mencoba menjawab. Awalnya susah, lama-lama terbiasa. Kemudian saya melihat niat Ibu Meli sangat mulia akan edukasi keluarga. Saya juga kecewa pelajaran budi pekerti dihilangkan. Kalau boleh saran, niat baik Ibu jangan sampai di Direktorat Pendidikan saja, tapi harus bisa turun sampai ke unit pembelajaran, yaitu sekolah menengah. Ini Bu Meli dari Pak Ivan. Ya, sekarang maksudnya justru saya malahan gerakkan ke seluruhnya ya, ke umum ya. Jadi ini kan sekarang lagi ada pemilihan organisasi penggerak gitu ya. Jadi, nah kami juga yayasan kami juga terpilih ya. Jadi kami mau membuat modeling-modeling pendidikan karakter di sekolah gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti dampaknya itu ya bisa menjadi percontohan juga gitu loh untuk sekolah-sekolah yang lain gitu. Justru Ya. menurut saya dalam keadaan daring ini ya, jadi saya bisa kami juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada sekolah-sekolah panti asuhan dimanapun sih yang mau belajar kita lakukan itu. Baik. Nah, teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan sambungan dengan Pak Ivan? Pak Ivan juga tampaknya sudah. Oh, thanks Bu Meli sudah dijawab ya. Ya, ini keren sekali Pak Ivan lakukan hal yang sangat bagus sekali ya. Jadi memang benar. Jadi saya ingat sekali almarhum Bapak Daud Yusuf itu mengatakan kalau mau menilai bagaimana kecerdasan seseorang anak itu gitu ya. Jadi selalu apa ya supaya dia selalu bertanya why gitu. Why. Jadi selalu dia bertanya karena ketika dia bertanya maka akan muncul apa ya dinamika dia untuk terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu ya akhirnya dia akan menjadi anak yang kreatif dan critical thinking-nya tuh ada. Iya, lebih bagus ya. Nah, Bu Ya. Meli, karena sudah tidak ada pertanyaan atau sambil menunggu pertanyaan, Bu Meli boleh cerita sedikit tentang MK dan misalnya
apakah ini terbuka untuk umum ya, kemudian apakah kalau ada yang mau ikut harus mendaftar kemana dan sebagainya. Bu Meli boleh cerita tentang MK, silahkan Bu Meli. Ya, MK itu kan lihat di belakang saya di sini kan ada MKA ya gitu. Jadi saya bukan MK-nya M sama K doang, ntar orang pikirnya Melikyong gitu. Jadi justru saya mau ngajak orang-orang itu untuk menata. M itu adalah M-nya itu menata, itu KA itu K itu keluarga. Jadi bagaimanapun keadaan keluarga kita gitu ya. Jadi siapapun yang punya kondisi yang kurang bagus kita bisa tata kembali gitu. Jadi nggak usah lihat yang lama untuk kita sesali, tetapi ayo kita bersama-sama untuk menata, kita belajar terus sepanjang hari, sepanjang saat ya, sepanjang hayat lah kita belajar gitu. Nah, dengan konsep mindful parenting, kami boleh klaim ya bahwa mungkin kami satu-satunya sekarang ini parenting yang punya konsep gitu, yang punya konsep ya, parenting yang kalau kami punya konsep itu ada 5 dimensinya gitu ya, bagaimana kita menjadi orang tua yang belajar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, terus kita tutup mulutnya nggak usah menghakimi anak. Terus yang ketiga, bagaimana kita mengendalikan diri ya, pengendalian emosi diri. Keempat itu adil dan bijaksana. Jadi berikan apa yang dibutuhkan oleh anak, bukan apa yang diinginkan. Dan yang terakhir, bagaimana kita mendidik anak itu punya welas asih. Nah, 5 dimensi itu kami berharap yang terjadi di komunitas kami ada tiap hari kami masukkan itu sebagai DNA gitu loh, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kami selalu berpedoman ya, selalu bagaimana berlaku ya, jadi punya perilaku yang selalu berpedoman sama 5 dimensi itu tadi. Nah, tadi Oki kan tanya sama saya parenting itu buku parenting atau apa aja gitu ya. Nah, kami parenting ini punya 6 dimensi. Jadi 6 dimensi bagaimana relation dengan pasangan, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan mitra kerja yang di rumah, terus bagaimana komunikasi sama anak yang remaja. Nah, itu 6 dimensi itu kami praktekkan semua dengan basic yang 5 dimensi itu tadi. Nah, akhirnya kami membangun satu komunitas. Komunitas itu yang di dalam komunitas itu ya setiap hari kami bicara tentang praktek-praktek baik. Jadi kami saling menguatkan, saling belajar. Dan itu bisa menjadi anggotanya gitu ya Bu Meli? Bisa jadi anggotanya kami. Ya. Kami sekarang ada di secara number itu sekitar udah ada 3.300 ya di seluruh Indonesia kan kalau secara angka. Ada di seluruh Indonesia juga ya. Jadi dulu ya, ada di kota mana aja misalnya Bu Meli? Kami ada sekarang kami kecilkan ada di 10 kota. Dulu ada di 17 kota tapi nggak begitu aktif, akhirnya kami padetin yang 10 kota. Aja. Tapi ya. Dengan sekarang ini udah rasanya nggak ada soal kota-kotaan ya, karena semuanya bertemu di Zoom ya. Jadi rasanya udah nggak terlalu berbeda lagi gitu. Bahkan kota-kota yang kecil nih seperti pengalaman saya juga, kota-kota yang kecil yang mungkin orangnya sedikit malah sekarang bisa tergabung di sini karena kita bisa sama-sama online. Nah Bu, ada satu pertanyaan ya, ada 2 pertanyaan yang akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nona. Malam Bu, anak saya baru masuk SD karena selama pandemi. Mau masuk SD karena selama pandemi, sekolah TK di rumah saja. Sekarang anaknya jadi mogok gak mau sekolah SD. Alasannya dia belum merasakan bermain di TK. Bagaimana ya Bu solusinya? Oh, waktu TK itu dia sempat masuk nggak? Kelihatannya ini TK-nya kan hampir setahun lebih nih Bu Meli ya. Sepertinya belum sempat sekolah gitu. Sekarang udah mau masuk SD. Oh, jadi belum merasa belum sempat main ya di TK gitu, tahu udah mesti SD gitu ya. Ya memang gini, yang namanya pandemi ini kan siapapun nggak pernah terbayang ya akan terjadi seperti ini, dan ini terjadi di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia aja gitu ya.
Nah, jadi saya rasa gini, anak-anak itu makanya apa ya, kita memang harus menaikkan anak-anak punya niat minat itu adalah buat dia tuh eh, bukan hanya belajar dan belajar, tetapi dia juga harus diajak untuk bermain sambil belajar gitu. Jadi sebenarnya ini yang perlu dilatih ya gitu ya, bahwa anak-anak itu ada masanya dia bermain tapi di mixing dengan dia juga mesti belajar gitu. Nah, memang nggak mudah memang anak-anak sekarang kalau dari TK itu suruh dia masuk ke SD yang harus lebih serius ya di dalam akademiknya gitu ya. Tapi saya melihat sekarang hampir semua sekolah itu mereka kan sudah boleh bikin kurikulum sendiri gitu ya. Jadi mungkin boleh dipilih sekolah yang lebih Lebih fun ya? mengerti tentang kebutuhannya si anak gitu loh. Ya, Gitu. tidak terlalu Jadi jangan yang serius. dikejar, ya jangan yang terlalu dikejar dan sisi akademiknya aja gitu. Gitu sekarang karena semua orang mengaku sekarang yang dinilai sekarang sekolah, bukan yang dinilai itu bukan anak-anaknya lagi gitu loh. Nah, sekolah yang bisa memfasilitasi itu saya rasa banyak sekali gitu loh. Banyak sekali. Oke, baik, semoga menjawab ya Bu Nona. Nah, ini dari Pak Ivan lagi, apa ada kendala dalam penerapan 5 dimensi? Rasanya bukan hal mudah mengubah mindset ortu. Mohon pencerahannya. Dan kemudian apa syaratnya bergabung di komunitas? Nanti Bapak Ibu bisa, saya juga akan masukkan ya ke grup IB, ya. Nanti nomor telepon Ibu Meli ini. Mungkin Ibu Meli bisa menjawab yang tadi, yang penerapan 5 dimensi. Kendalanya, Bu. Ya, jadi gini, kalau kita bicara tentang penerapan 5 dimensi itu mudah atau tidak gitu ya. Makanya that's why kenapa saya saya bangun komunitas supaya kita prakteknya bersama-sama gitu. Kalau kita misalnya melihat sesuatu masalah, kalau ada masalah, kalau kita marah-marah, masalah itu tahu nggak bisa hilang gitu kan. Nah, jadi sekarang kita ajak komunitas kita kalau ada masalah, kita akui bahwa masalah itu udah ada. Nah, masalah ini ada, tinggal nomor satu adalah bagaimana kita dengarkan kenapa sampai masalah ini ada, ya kan? Nah, sesudah kita akui masalah ini ada, kita sudah dengarkan kenapa masalah itu terjadi. Nah, dimensi yang kedua kita tutup mulutnya, nggak usah dihakimi, itu masalah ini udah ada. Kalau kita marah, kita hakimi, kita marah-marahin, itu masalah juga nggak bisa hilang kan? Nah, ketika kita tidak menghakimi, justru punya kesempatan untuk kita berbagi beban, ya. Jadi misalnya kayak kita masalah sama anak kita, gitu kan. Nah, karena kita tidak menghakimi, maka kita justru akan nanya, menurut kamu kita harus bagaimana? Nah, jadi kan ada satu masalah yang bisa dipikirkan oleh berdua antara kita sama anak kita, gitu. Nah, ini memang dibilang tidak mudah, tapi karena di komunitas kami itu ya, itu jadi indah sekali sih. Kami selalu ceritakan tentang praktek-praktek baik yang kita bisa saling sharing gitu. Tiap hari kami sharing gitu. Jadi kita belajar bersama-sama sih, Pak. Jadi bisa minta ngobrol dengan rekan ya, minta pendapat, ya. saling berbagi, saling sharing. Ya. Saya di Pontianak punya, di Pontianak ada grup Pontianaknya. Iya. Nah, Bu Meli, coba Bu Meli mungkin bisa buat satu rangkuman ya tentang hari ini. Kalau dari saya adalah saya melihat kritik dengan solusi untuk Indonesia ini adalah kita coba memulai untuk memberikan sesuatu kepada Indonesia juga dengan karakter yang bagus, mulai dari pembinaan di keluarga kita masing-masing. Nah, karakter inilah juga yang kemudian akan lebih meluas lagi ke masyarakat dan akhirnya nanti akan ke bangsa dan negara kita Indonesia. Tapi buat Bu Meli mungkin bisa berikan satu statement yang bisa dijadikan sesuatu yang bisa mengingatkan kita untuk hari ini. Silakan Bu Meli. Saya nggak kasih statement ya, tetapi saya pengen banget mengajak semua teman-teman dimanapun yang hari ini hadir di sini, bahwa kita ini lagi menghadapi satu situasi ya. Sebenarnya Indonesia ini lagi punya kesempatan untuk mendapatkan bonus demografi.
Ya, apa itu bonus demografi? Ini yang saya pikir masih sedikit sekali orang tuh tahu, ya. Bonus demografi itu adalah di mana masyarakat Indonesia pada tahun 2020 sampai 2030, ya, itu Indonesia itu punya masyarakat dengan usia produktif antara umur 14 tahun sampai 64 tahun itu ada 70%. Nah, sementara di Eropa, China, sama Jepang itu tiga negara besar itu yang kekurangan tenaga muda sebenarnya. Nah, jadi ini sangat challenge banget kalau Indonesia punya tenaga muda itu bisa terdidik dengan kualitas yang baik, ya, sumber daya manusianya ini berkarakter, ya. Nah, tentunya akan bisa mengisi tempat-tempat yang kosong itu tadi, gitu. Gitu. Jadi kenapa sekarang semua mau memberikan beasiswa ke Indonesia, ya? Nah, itu salah satunya itu mereka mempersiapkan bahwa nanti kekurangan tenaga mudanya itu dia berharap bisa dapat dari Indonesia. Gitu. Jadi, nah ini yang saya rasa perlu menjadi perhatian kita. Perhatian kita semua ya. Ya, kalau kualitas penduduknya ini masyarakat ininya baik, maka kita akan dapat bonus. Tapi kalau tidak baik, kebayang nggak kalau 70% itu akan menjadi bencana buat kita. Ya, jadi ini bukan bicara tentang saya, kamu, atau siapapun. Ini adalah masalah kita semua. Jadi ini yang saya pikir perlu kita bergandengan tangan. Gitu. Ini adalah saatnya kita bergandengan tangan. Ya, pendidikan itu bukan hanya ada di ruang sekolah, tetapi pendidikan ada dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua. Oke, Bu Meli, indah sekali, indah sekali. Baik teman-teman semuanya, kita banyak mendapatkan dari Bu Meli ya, begitu tentang apapun yang kita bisa lakukan, kita bisa mulai melakukannya dari keluarga kita. Dan jika Bapak Ibu suka dengan apa yang diungkapkan, jangan lupa bagi teman-teman yang belum sempat hari ini mengikuti, Bapak Ibu nanti bisa dapatkan juga di YouTube yang kira-kira sekitar 3 hari biasanya akan keluar. Dan cari yang gambar kita, ya, gambar Bu Meli nanti, dan Bapak Ibu bisa bagikan, bisa like juga dan bisa komen. Dan Bu Meli juga punya Instagram mungkin, sosial media? Itu saya silahkan udah ya, tulisin. nanti bisa di-chat. Nanti kalau ya? bisa gabung dalam kami punya program yang 2 generasi. Keluarga ya, Bu? Ya, 2 generasi itu ngobrol 2 generasi itu setiap Selasa. Nah, itu lewat Zoom ya, Bu Meli? Iya, lewat Zoom. Jadi nanti boleh hubungi saya kalau mau masuk, nanti saya undang ke grup. Ya, baik Bu Meli. Nanti yang teman-teman mungkin yang tidak sempat mencatat, saya akan berikan nomor telepon IG dan YouTube untuk kemudian nanti Bapak Ibu bisa menghubungi yang ada di WA grup IG dengan Oki. Ya. Pada malam hari ini kita sangat senang dan mudah-mudahan kita tidak cuma nonton ya acara ini, tetapi kita bisa mulai take action. Dan mulai kapan? Mulai dari sekarang. Ya, mungkin sehabis ini kita mulai menyapa anak kita, ya, keluarga kita yang lain. Saya juga pernah ikut dari komunitas Bu Meli. Saya masih ingat sekali, kadang-kadang kita diingatkan juga, yuk kita telepon orang tua kita, ya Bu Meli. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat indah, teman-teman semuanya. Jadi saya juga sangat mengharapkan Bapak Ibu semuanya, teman-teman di sini bisa gabung juga di Menata Keluarga. Teman-teman, sampai berjumpa Kamis depan jam 19.30 dalam topik yang berbeda tetapi tidak kalah menariknya dan pastinya untuk kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Meli, teman-teman semua yang mau buka kamera dan buka mic-nya juga boleh mengucapkan selamat. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Bye semuanya. Sampai ketemu di depan.